harta dan kedudukan, maka ia termasuk seorang yang sidik, yaitu orang yang paling jujur. Siapapun yang mencintai harta tanpa mencintai kedudukan, maka ia adalah seorang yang pura-pura. Barang siapa yang tidak mencintai kedudukan, ia hanya mencintai harta, maka ia termasuk orang yang kafir. Dan barang siapa yang mencintai harta dan kedudukan, maka akibat yang paling penting baginya adalah ketika ia tidak mendapatkan kedua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Bersyukur bila kehadiran Allah Ta'ala, syukur dipertemukan kembali Allah di bulan Ramadan melanjutkan daripada kajian tahun yang lalu Al-Imam Abdullah bin Abdul Muhammad Al-Haddad yang kitabnya kalau yang belum ada kitabnya atau hilang atau lupa kemana? Kalau lupa berarti atau kitabnya besok atau imam besok. Yang ada kitabnya masih di rumah, besok taklimnya di bawah, pokoknya bawah buku tulisnya. Terakhir kita sampai ke penutupannya di hikmah yang ke-20. Di malam kita melanjutkan hikmah yang ke-21 daripada mutiara kalam Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Allah berikan ridha untuk beliau dan barakah untuk kita insyaallah. Dunia kita dan akhirat dapatkan keberkahan ala Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Allah dalam Al-Quran berfirman, yang bernikmatan mayyasya. Allah memberikan nikmat kepada siapa yang dia inginkan. Yaitu hikmatan fa'utiya khairan katsira. Orang yang dapat hikmah Allah berarti dia sudah mendapatkan banyaknya kebaikan. Allah jadikan kita termasuk yang mendapatkan banyak hikmah, banyak kebaikan, khususnya di bulan Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan, nanti kita dipandang Allah. Bilang Nabi, orang yang mendapatkan pandangan hatinya di awal malam pertama bulan Ramadan, maka Allah tidak adab pada tersebut. Mudah-mudahan kita surga. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan pada hikmah yang ke-21 ini, ad-dunya syai'an la dzalika lahuma. Dunia ini kata Imam Al-Haddad cuma ada dua macam. Kata tidurnya. Dunia yang kita ni ada di sini saat ini dunia cuma ada dua kriteria. Kata 3, 4 dan seterusnya. Yang pertama kata Imam Al-Haddad al-mal, harta benda, kekayaan, aset, ini semua yang bernilai, berharga menurut kita berharga. Emas, perak, apalagi minyak, suara, berharga menurut kita ya. Nah itu bagian daripada kriteria yang pertama. Tapi perlu kita garis bawahi, yang berharga yang dimaksud itu berharga itu kan keluarnya dari dalam bumi kan, dari dalam tanah. Menunjukkan yang menurut kita berharga ternyata di mata Allah rendah. Nah, kalau dia tidak ada rendah, ada ini tidak mungkin disimpan di dalam tanah. Ini diketuk dulu tanah, baru diproses, disulit, dibersihkan. Jadilah dia berharga menurut kita.
tempat yang kotor, bau, binatang, cacing, atau kalau di dia tinggi pasti tempatnya tinggi. Suatu yang menurut kita Quran, tak mungkin kita taruh di bawah, pasti kita taruhnya tempat. Karena kita yakin Quran itu ialah ilmu, jangan jadi yang ke ilmu hancur. Ya, la menuntut alim, wala menuntut ilmu, wala nengge ilmu, wala mencintai orang yang menuntut ilmu, wala yang kelima. Kelima dikatakan empat ini hati kalau berarti diri dasar. Jangan yang kelima. Ya. Ada yang menuntut ilmu, kita sekarang malam ini menuntut ilmu daripada apa yang disampaikan Al-Imam Al-Haddad melalui kitab Al-Hikam. Itu yang pertama, cinta sama harta, cinta sama kekayaan, namanya dunia. Yang kedua, hubbul jah, cinta sama kedudukan, cinta sama penghargaan. Ini kedudukan, jabatan, ini dunia juga nih kata Imam Haddad. Teman disanjung, teman dipuji, teman diangkat-angkat, nah, itu bagian dari dunia. Teman disebut-sebut namanya, nah, ini bagian dari dunia. Yang pertama tadi harta benda. Yang kedua ini tadi kedudukan, jabatan, penghormatan dan lain sebagainya. Itu bagian daripada dunia. Katik lagi ada sih. Cuma dua ini. Ini dunia di mata ulama. Dunia ini di kacamata ulama tidak lepas dari dua. Kalau tidak pertama urusannya harta benda, kekayaan, duit dan lain sebagainya. Yang kedua ke penghormatan, kedudukan, jabatan. Cuma ini negatif selain. Maka Imam Haddad dalam diwan beliau mengatakan hubbul mata'i wa hubbul jah at-tabi. Kalau di dalam hati kita ni ada cinta salah satu ini, apalagi dua-dua, hati-hati. Min qabli an tutwa alaihi sufu wal kutub, sebelum ditulis sama malaikat yang ditugaskan sama Allah, apa yang tersimpan di hati tadi terhadap cinta dunia sama kedudukan ini, tercatat sama malaikat. Ini pula budaknya dunia, ini bulan budaknya jabatan, ini bulan budaknya kedudukan, ini bulan budaknya dunia. Waktu sebenarnya Nabi Gabriel lah misalnya, kita ni bakal masuk ke kubur, kata yang mana ni? Nah itu kata orang. Al-ahlu was-sahabu lamma al-hadu lahabu. Keluarga, anak, bini, cucu, turunan, semua itu keluarga. Dulu sahabu, persahabatan, kawan, friendship. Ketika masuk kita ke dalam lahan, kita yang masuk, mereka nya zahabu, pergi, meninggalkan. Wa khallafuki wa ma aslafti min amalin, al-kasbu mustakharun wal malu mustahabu. Mereka balik meninggalkan kita. Yang kita kerja waktu masih hidup, kita kumpul banting tulang, mana kita tinggal. Gawean kita ambuan. Masuk itu cuma gitu yang mau kapan. Tapi yang bahayanya yang di hatinya kata Muhammad ada salah satu kriteria ini. Dunia ini cuma dua kata Muhammad. Cuma dua kata tiga. Kalau tidak dicinta harta di hatinya, cinta kedudukan, jabatan, pujian dan lain sebagainya di hati. Lalu beliau mengatakan, "Faman zahida fil mali wal jah fa huwa siddiq." Siapa orang yang bersungguh-sungguh menolak, zahida itu menolak. Zuhud itu kalau bahasa kamus itu menolak. Tapi kalau definisi zuhud itu, kan di sini kalau kita bahas soal artinya faman zahida, siapa yang tidak mau dihilangin. Artinya bahasa lainnya menolak. Apa yang ditolak? Harta benda dan kedudukan. Anak-anak nanya, kita dijual duit, nolak apa nih? Ini maksudnya Muhammad, siapa yang nolak? Tiba-tiba rata menunjuk duit hasil Pertamina nih.
sekian ratus ribu triliun tadi, atau hasil timah, nggak usah ngomongin dewo, itu kan oknum. Pertamina bagus gawe, iya korupsi itu gitu. Apa? Ada uang tidak? Nanti kau usir. Tidak ada masa TV. Kasih sebut sama moku. Nah ini, ya. Orang yang dikasih seperti itu, ya kau nolak. Biru matanya. Apalagi untuknya, judulnya dolar. Ya. Kati uangnya macam-macam. Tapi kata Muhammad, siapa yang nolak yang nandak nimo ini? Zuhud dalam arti definisi zuhud dalam syariat itu maknanya raghbah wa rahbah. Bukan larangan, karena tidak mungkin ada orang yang dikasih itu menolak. Tapi ada di situ maknanya raghbah. Raghbah itu hasrat, keinginan kuat. Fima indallah, terhadap apa yang ada di sisi Allah, perkara akhirat. Jadi Allah kasih orang itu kaya, Allah kasih orang miskin, dua-dua ini ujian. Yang kaya diuji bersyukurlah, yang miskin diuji sabarlah. Dua-duanya ujian hidup. Tapi sunnatullah fil alam, udah ketetapan Allah. Ada yang hidup kaya, ada yang dijadikan miskin. Tapi yang perlu kita pahami, dua-duanya itu ujian hidup. Ujian hidup untuk Allah ngingok siapa di antara yang diuji ini paling baik amalnya, paling bagus cara menyikapinya. Yang diunjuk kaya-kaya tak mana dijengok Allah. Bagus tak sikap dia menyikapi harta bendanya? Kan dunia tuh. Makanya siapa yang menolak dunia artinya bukan menolak hijau duit anda, ditawai wong cek liat anda. Itu cak mana kita nyikapinya. Kalau dia pantas untuk menggunakan itu dunia untuk apa? Perkara akhirat. Ya, ada di masalah. Bukan zuhud itu artinya nolak. Tapi ada di sisi lain setelah rohbah, khawatir. Kekhawatirannya apa? Itu dunia lekat di hati, jadi cinta gitu sama dia. Jadi posisi yang menerima ini di tengah-tengah. Nah, antum dikasih duit 1 miliar, rohbah ada tak sih? Terus tak mana rohbahnya? Khawatir, takut masuk ke dalam hati sehingga waktu nak keluarga berat. Nah ini yang jadi masalah. Teman, itu yang jadi problem. Tapi orang yang zuhud terhadap dunia, semangat dia terhadap urusan akhirat. Semangat dia dengan dunia yang Allah unjuk untuk bekal akhirat. Semangat dan dia terhadap urusan dunia yang diunjuk Allah atau yang dititipkan Allah untuk sarana dia mendapatkan kemuliaan di akhirat. Dan takut atau kekhawatiran ini dunia masuk ke hatinya, jadi cinta dia sama dunia. Jadi tak kita ni beramal, janganlah pernah kita merasa memastikan, yakin Tuhan yang barusan kita masuk di timur sama agak dulu. Wong yang takut amalnya tidak diterima, itu yang biasa diterima sama. Ada khawatir. Nah, paham? Siapa yang baca pastikan sedekah kita hari ini diterima sama? Ada yang bisa pastikan? Siapa yang bisa pastikan ibadah kita sholat 5 waktu hari ini diterima sama Allah? Tidak ada. Tapi orang yang beriman selalu punya kekhawatiran, rasa takut, ya Allah diterima tak? Bukan memastikan amal baik diterima, tak duduk kita malam ini ibadah. Minta, jadi penuh dengan harapan atau kekhawatiran tadi. Nah kekhawatiran ini yang membuat apa yang kita amalkan itu insya Allah diterima sama Allah. Tapi tidak memastikan setiap amal kebaikan itu mesti diterima sama Allah. Kalau setiap amal itu menjadi satu jaminan orang itu diterima amalnya, besok-besok di akhirat kita baca nuntut Allah. Ini udah kita lewati di hikmah yang sebelumnya tahunan. Orang bakal menuntut Tuhannya.
Ya Allah, engkau memerintahkan aku untuk beramal, sudah aku lakukan, tapi ngapu masuk ngaku. Nah, makanya di dalam sabda Nabi SAW, amal itu tidak menentukan uang masuk surga masuk ngaku, tapi uang masuk surga karena rahmat Allah, dan uang nak dapat ke rahmat Allah dia menjalankan apa yang diperintahkan. Baca Quran dianjurkan sama syariat. Sholat lima waktu perintah dari Allah. Itu sebab mendapatkan rahmat. Dengan rahmat itulah kaki jadi mobil yang nanti kita melewati Siratal Mustaqim sampai ke surga. Bukan amalnya. Kalau amal jadi jaminan, baca kita tuntut sama Allah. Itu hikmah yang pertama. Jadi bukan jaminan. Tapi orang yang selalu mencari rahmat Allah, besok kata Imam Haddad lagi dari kiamat maksudnya, dia dimasukkan ke daerah wilayah kelompok orang-orang yang mendapatkan karunia Allah. Tapi wong yang waktu masih hidupnya apa? Hikmahnya itu masuk ke daerah wilayah hikmah, besok lagi di akhirat dia masuk ke pengadilan Allah, itu tidak selamat. Ya. Orang yang masuk pengadilan Allah itu artinya orang yang tidak masuk ke dalam surga, diadili sama Allah. Tidak, Aisyah itu pernah nanya waktu dari Muhammad waktu ayat dibaca ke Rasulullah, apa namanya, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sekalian manusia, kata Allah, kamu sudah susah payah untuk berjumpa dengan aku, untuk nemui aku. Nah, sekarang kamu nemui aku, kita bakal balik ketemu sama Allah yang menciptakan. Waktu masih hidup kamu sudah bersusah payah. Bersusah payah apa? Tergantung. Ada orang yang bersusah payah dalam amal baik, ada yang bersusah payah untuk melanggar perintah Allah. Nah sekarang kamu ketemu sama aku, kata Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang kunjuk ke kitab amal upaya usahanya waktu masih hidup dan dia terima dengan tangan kanan, kata Allah, maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Siti Aisyah pernah tanya sama Rasulullah, maksudnya hisab ringan ini berarti setiap manusia bakal dihisab sama Allah. Kata Nabi, itu formalitas. Hisaban yasir artinya tak dihisab. Nah, orang yang kantoran kemudian kalau seandainya ada ngecek apa itu, ada yang ngeceknya detail, ada yang ngeceknya nggak lewat ya. Nah itu maksudnya hisab yasir seperti itu, kata Nabi. Formalitas, asap mandi gitu. Jangan lidah. Tapi yang ngimo kitab dari warok dhahri, orang yang menerima kitab dilempar melalui pundak dia atau tangan kirinya, dia akan dimasukkan ke jahim. Jahim itu ngaku, namun ngaku. Nah ini yang dimaksudkan masuk ke pengadilannya Allah Ta'ala tadi, manusia. Nah, itu aku ataupun kamu, itu jadi penuh harapan, penuh kekhawatiran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bukan makna zuhud itu nolak dan tak nimo, tapi macam-macam cara kita nikahinya. Tak banding tulang macam mana lah ini. Kalau sudah rizki sudah tentu sama Allah, dapatnya itu, ya itulah. Ya. Tapi bukan maknanya yang kita upayakan. Pertanyaannya macam mana cara kita upayakan untuk dunia yang kita gawe ini. Jadi makna zuhud itu bukan larangan nanti mau jadi tajir, asal benar caranya. Mana pengen jadi wong kaya, ya udah bersungguh-sungguh lah ente dalam usaha ente, bisnis ente, tapi dengan cara yang benar. Apakah ente punya usaha kesungguhan banting tulang begadang malam itu menentukan menjamin apa yang ente targetkan? Tidak. Kalau Allah bilang tidak dapat, walaupun ente begadang. Walau ente berangkat ke luar negeri, walaupun ente sekali lagi tinggal teken, kalau memang sudah ketetapan Allah tidak dapat, atau dapatnya sedikit,
ente berharap se-M, tak tahu dapatnya 10 juta. Memang sudah ketentuannya macam itu. Ada? Sudah godoknya udah ada, godarnya sudah ada. Nah, kita lalui juga masalah itu. Ada yang masih ingat tahun lalu? Nah, soal godok, soal godar, ada nama godok mubrom, ada yang namanya muallak, yang nggak bisa diubah, ada yang menggantung disuruh berubah, termasuk masalah rezeki. Nah, kalau kita udah yakin ketetapan itu masalah rezeki, masalah dunia, berarti upaya kita selama ini itu bagian dari ikhtiar kita, bagian dari usaha, upaya, bukan menentukan. Yang menentukan sudah, penentuannya sudah, nominalnya sudah, dimanapun sudah. Tapi ikhtiar aku harus melakukan apa yang harus kulakukan, menghindari apa yang harus aku hindari. Jadi macam mana cara mendapatkan? Bukan masalah nominalnya. Nominalnya itu walaupun kecil, kalau cara dapetinnya itu tidak halal, tetap aja dosa. Apalagi besar. Jadi bukan nominalnya, macam mana caranya. Makanya di sini Imam Haddad mengatakan siapa yang zuhud dalam urusan harta atau kedudukan, berarti itu orang-orang yang betul-betul siddiq. Apa arti siddiq? Lahir batin tak ada selain Allah. Di dalam memakmurkan zahir batinnya tidak keluar daripada tuntunan yang Allah datangkan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man zahida fil mal dunanya, ada kriteria orang yang dia zuhud di sisi harta tapi tidak untuk kedudukan. Kalau untuk masalah rezeki, harta, duit tak terlalu dia. Tapi dia tujuannya biar dibilang itu zuhud. Zuhudnya mau itu duit Anda. Nah, tapi dia punya tujuan itu kedudukan supaya dipuji tadi, supaya disebut namanya, itu kan kedudukan. Nganggap dihargai, dihormati dengan cara nolak harta yang ditawai. Berarti dikatakan Imam Haddad bahwa murahi, ini uang riak. Ya, apa dibilang itu riak ya? Murahi. Apa? Nipu. Minta dia berharap ada selain Allah. Dosa. Tapi di hati dia, biar aku disebut nama aku, biar begitu ini orang tak ketemu. Masya Allah nih, itu mura'i. Dia tipu dirinya dewe dengan kedudukan atau pujian sebutan di mulut wong tadi atas nama dan dirinya disebut-sebut tadi, dia demam. Wa man zaida bil jannah. Sekarang yang kedua dibalik sama ada orang yang nolak kedudukan tapi cinta sama apa? Maka ini dinamakan apa? Lain. Lain ini apa namanya? Orang yang tertipu juga. Orang yang tertipu dengan apa yang keluar dari dirinya sendiri. Dia tidak punya arah, tidak punya prinsip. Nah, itu orang yang tertipu, yang tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Terhadap kedudukan dia tidak terlalu, tapi kalau ditawai atau benda cepat dia. Ini orang yang tidak punya prinsip. Orang yang tidak punya prinsip selalu hidupnya ngambang, ganti arah. Walau dia dapat hanya sesaat, habisnya dia ganti arah lagi, ngambang lagi, hancur lagi. Oke, dapat lagi, habisnya hancur lagi. Nah, ini orang yang menolak kedudukan tapi menerima harta benda. Teman, ini semua kata Imam Haddad hikmah yang Haddad ini. Wa man ahabbal mal wal jah wa kana aswaru gubat min hikmah. Ada orang yang terakhir terima harta, terima kedudukan, hidup dulu ala ada salah. Duit ada masalah. Anak sanggup itu teman juga. Paling kecil yang hukuman Allah akan tunjuk bersama dia apa? Dua-duanya tak tunjuk sama Allah. Lah dunianya wala hartanya wala pujian. Tak dapat dua-duanya. Nah, ini gambaran
Kalau Allah kabarkan sama Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita ini baca membek ibarat pelajaran. Yang pertama, jangan kita menjauh dari orang-orang yang mengikuti apa yang didatangkan Nabi Muhammad SAW. Sabar karena keluar daripada apa yang didatangkan Rasulullah, dia akan berjumpa dengan dua ini atau salah satu dua ini, namanya dunia ini. Kalau tidak atau benda kedudukan jabatan, ujian dan lain sebagainya. Allah dalam Al-Quran itu menjelaskan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersabar kau wahai Muhammad. Bersabarlah dengan orang yang mengajak atau menyeru kepada Tuhan, Tuhannya mau di pagi ataupun di waktu malam, waktu senja, mau di pagi atau di waktu malam. Sabar. Artinya kita jangan jauh dari Nabi, karena beliau sebaik-baik penyeru. Nyeru umat manusia bukan keluar dari dunia, tapi untuk memahami dunia yang saat ini, maksudnya akhirat. Tapi Nabi itu menyeru kita untuk mendapatkan lebih luas daripada sesuatu yang sempit. Nah, mengikuti tuntunan beliau bersabar. Allah mengajarkan, memerintahkan agar nabinya bersabar. Apalagi kita yang mengikuti sebaik-baik penyeru, yaitu Nabi kita Muhammad. Harus kita bersabar, siang malam bersabar. Apa maksudnya sabar? Karena tidak selamanya, tidak 24 jam sama majelis yang di situ dibacakan secara Nabi, Al-Quran, hadis, tapi tatanan hidup kita, ibadah keseharian yang kita lakukan, ente cari nafkah itu harus ada tuntunan dari Nabi. Ente seorang pedagang, jangan bohong, jangan menipu, jangan berculas, jangan bermain dengan urusan riba. Yang aib dia tahu aib, cacat, yang bagus dia tahu bagus. Karena Nabi kan pedagang. Nah, di situ maksudnya jangan keluar kita dari seruan Nabi dalam urusan dunia pun sekali, apalagi dalam urusan ibadah. Dalam urusan dunia itu bisa dijadikan ibadah karena mengikuti tuntunan yang beliau sampaikan, yang beliau ajarkan, yang beliau datangkan. Wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau berpaling pandanganmu, kemudian maksudnya berpaling apa? Keluar dari tuntunan beliau, keluar dari apa yang Allah ajarkan melalui Nabi kita Muhammad. Berpalingnya kemana? Menginginkan perhiasan dunia. Baik itu dua, ini antara dua dunia tadi. Dunia kalau udah dua kali tiga, cuma dua ini tadi. Hingga Allah di dalam Al-Quran itu ngasihkan perumpamaan, gambaran. Ini gambaran jelek dahsyatnya malapetaka dunia ini. Bilang Allah ke Nabi kita Muhammad SAW, ini antara ketika ada orang-orang yang dapat dunia kemudian menghinakan, merendahkan, meremehkan, sombong sama orang yang di bawahnya. Dua saudara. Ibnu Katsir menafsirkan di ayat ini, Abu Salamah ini waktu sebelum masih hidup dia punya istri panggilan namanya Ummu Salamah. Waktu meninggal selesai masa iddah jadi istri Nabi Ummu Salamah. Dia beriman, tapi dia punya saudara juga Aswad bin Abdul Asad tidak beriman. Nah, ini yang sombong dengan harta benda. Riwayat yang lain mengatakan ini kejadian di Bani Israel. Sikap orang beriman, sikap tidak beriman. Allah pengen menunjuk kita perumpamaan melalui Nabi Muhammad. Maka bilang Allah dalam surat Al-Kahfi itu, wadrib lahum mathalar rajulain. Muhammad kasih perumpamaan kepada umat. Perumpamaan apa? Ini masalah urusan dunia ini, afatnya, jeleknya dunia, bintang apa namanya, banyaknya
malapetaka di dalam dunia ini, ndak kati nyamannya, kati tenangnya. Wadrib lahum mathalar rajulain ja'alna li ahadihima jannatan. Kami berikan, kami jadikan dari dua orang ini suka beriman suka tidak kebun. Jannah itu makanya dikatakan jannah surga itu karena di sana banyak kebun indah di dalam surga. Satu kami kasihkan dia kebun, jannatani min a'nabin. Kebun apa? Kebun anggur. Min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin. Yang kedua kebun kurma. Ada kebun anggur sebelah kiri, sebelah kanan kebun anggur, sebelah kiri kebun kurma. Tengah-tengahnya Zar'a itu ladang, sawah, tanah yang masih bisa digunakan lagi. Jadi dihiasi tengah-tengah ini, kanan kirinya diduk sama Allah pohon kurma, pohon anggur, buah berbuah semua. Kintal jannataini atat ukulaha. Dua kebun ini, kurma sama anggur ini, membuahkan hasil, bukan gagal panen. Lihat hebat Allah kasih perumpamaan. Kalau Allah kasih perumpamaan urusan dunia itu tidak tanggung-tanggung. Tidak tanggung-tanggung Allah kasih, tidak setengah-setengah. Betul-betul maksimal dikasih biar kita tahu bahwasanya itu tipu daya kalau. Jadi jangan tertipu maksudnya gitu. Kilta jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Itu dua kebun tadi, kurma sama kebun anggur, masing-masing itu mengeluarkan buah. Tidak kata yang gagal. Walau satu tangkai, tidak kata yang gagal. Ente bayangkan kalau seandainya satu pohon itu berapa tangkai mengeluarkan, setiap tangkai menghasilkan buah, tidak ada yang gagal. Atas biji tidak kata yang gagal. Ya perfect Allah kasih perumpamaan kepada Nabi kita Muhammad. Tapi lihat efeknya. Itu belum selesai, ini Allah masih kasih gambar, masih gambaran. Ini orang salah satu beriman kepada Allah, salah satu tidak. Yang tidak beriman dikasihlah kebun kurma, dikasihlah kebun anggur, di tengah-tengahnya masih ada ladang sawah lagi. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Di setiap pohon ini kami alirkan mata air mengalir. Macam mana nak ini mati pohon kalau ada mata air tadi, sumber airnya ada di situ, di setiap pohon. Apa yang setelahnya itu? Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiru. Yang kafir ini ngomong sama iman sambil dia mendebatinya. Qala ana aktsaru minka malan wa azu. Aku paling banyak harta dari kau dan bagaimana? Lasa nanggu, lasa dikumo. Dia tengah panjang mata mandang ni ladang. Anak bibit kapal lagi jadi. Dia ngalir sungai-sungainya di setiap pohon banyak nih. Dia ngomong sama yang beriman tadi. Yang beriman ini sebetulnya kakak adik juga dua nih. Yang beriman ini sudah habiskan hartanya untuk akhirat. Dia bantukan fakir, dia bantukan orang, dia bangun ke tempat ibadah. Habislah dia punya harta kecuali untuk menghidupi dirinya, mencukupi dirinya. Tapi dulu resikonya tidak. Dia belikan ini berhasil panen, besar jadi hasil banyak dari apa yang digambarkan Allah itu. Sampai kebun ini beda, kebun ini beda, lahan kosong beda lagi. Dia sudah merasa banyak harta tadi, dunia tadi alman. Udah ngasohnya, akhirnya sombong sama dulunya. Aku macam ini kadang-kadang yuhawiru an aktsaru minka malan wa azu nafar. Wa dakhala jannatahu wa huwa dhalimun nafsi. Akhirnya dia masuk ke dalam kebun. Masuk ke kebun tadi itu takjub, kagum, nengok isi kebun ini. Masya Allah, tak kata yang gagal, penuh, buah itu penuh. Setiap pohon itu pasti ada isi. Tinggal panen deh, tinggal petik deh. Kalau 1 hektar misalnya tadi itu ada 1000 pohon, misal lupa mau, ya. Berarti setiap pohon itu butuh
apa namanya, pegawai kamu banyak untuk ngabiskan sekop pohon bunga tadi, nyayak mengeluarkan pohon ini, apa buah kurma tadi. Sikok pohon kurma itu sikok uang. Orang kalau kurma itu sekali dia tangkainya banyak, kalau berisi lebih dari sikok uang yang naik letak, belum yang musikan, yang metik lagi musikan. Kalau 1000 pohon, makanya Allah gambarkan di situ, anak aktsaru minka malam wa a'azzu nafar, paling banyak pengikut, maksudnya pegawai. Ente punya pabrik besar, banyak pegawai ya itu, pastilah banyak pegawai. Makanya dia nyombongkan diri sama dulu. Waktu dia masuk ke kebunnya, waktu dia masuk ke pabriknya tadi, waktu dia masuk ke industrinya tadi, ini kan zaman dulu kan kebun, belum ada pabrik sekarang nih. Dia kagum. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Kekaguman itu membuat dia mendolimi dirinya sendiri. Tahu macam mana gambaran dia mendolimi diri Allah juga di dalam Al-Quran dalam ayat ini? Wa qala ma adunnu an tabida hadhihi pada aku kira lawan kali ini musnahnya selama-lamanya. Dan kalimat selama-lamanya seberapa besar dia punya lahan. Ente kalau sudah bisa memfonis atau menggambar, menghayal, ente punya pabrik, ente punya usaha, terus ente mengatakan ini selama-lamanya tidak bakal musnah pabrik mana, berarti seberapa besar ente punya omset, seberapa besar ente punya pabrik, seberapa banyak ente punya cabang, hingga ente punya hayalan bisa mengatakan selama-lamanya anak tidak bakal musnah. Usahanya ini tadi. Sampai situ gila. Lebih parah lagi. Wa ma'adunnu sa'ata qa'imatan. Aku kira kiamat tidak bakal datang. Gila itu. Tadi pertama dia sudah menghayal selama-lamanya tidak bakal musnah. Lebih parah lagi, masuk kiamat apa datang. Kenapa kalimat itu keluar dari otak dia? Kenapa baca punya pikiran macam itu? Karena takut dunianya hilang, takut dunianya habis, takut kebunnya tadi bunga, anggur, ladang habis. Sampai dia berani menghayalkan kiamat pun tak bakal wala inuditu ila rabbi la ajidanna khairan min hamun qalaba. Kalaupun kiamat datang, aku balik menghadap Allah, aku balik dalam keadaan happy. Di dunia biar aku diperlakukan Allah, ini apa lagi kata aku ketika menghadap menghayal tadi. Nah itu dahsyatnya dunia kalau sudah masuk ke dalam hati. Hayalan bisa buat kita ngehayal buat kita hancur. Apa lagi megangnya? Tapi megang itu yang megang hati. Artinya apa? Masuk ke dalam hati. Cintanya dia sama harta rendah, cintanya dia sama kedudukan, jabatan, pujian, penghargaan. Jagonya benar dia kalau tidak dipuji sama Allah malah itu cintamu pujian. Kalau tidak disebut namanya utuh. Nah ini cinta nama sama pujian tadi. Kalau tidak dipanggil Ustaz, tak himu. Balik Haji kalau tidak dipanggil Pak Haji, namun ngapu di hati kalau nih Haji itu wajib untuk itu, bukan gelar. Ilmu itu kemuliaan, bukan gelar. Ya. Ente tidak dipanggil Ustaz, ente tidak dipanggil Ida Ustaz, tidak disebut nama ente. Bersyukur Allah juga ente mulia begitu. Tak perlu penghargaan dan macam-macam kan. Itu bagian daripada cinta dunia. Ya. Hubbun itu cinta. Kalau cinta itu tempatnya di mana? Kalau sudah di hati salur keluar. Salur keluar. Kalau udah cinta sama harta, nanti sedekah. Istighfar 1000 kali. Betul. Masalah duit paling sensitif. Nak keluar ke duit, apalagi di jalan Allah. Lagi anak itu, kaki, ada gini dulu ke atas, macam-macam alasan buang. Jadi kalau saya kan ngapo,
Kalau Nabi sudah jelaskan sama kita, kalau yang belum tahu, mudah-mudahan jadi tahu ya. Setiap amal itu ibadah, setiap amal, apapun itu bentuk amal, kecuali masalah harga. Itu iblis mutus cuma sikok itu utusan. Ya. Itu nak buka Quran tadi kan, sikok iblis dia diutus anak buahnya. Oh ini biar ngantuk. Biar nak lurus nak dapur aku. Sikok di mudah-mudahnya. Ya. Itu nak semayang. Sikok kaki lah masih lama aku masih panjang kaki lah. Udah tuh abun lain. Sikok yang ngasut tadi, yang menghasut itu masih kok setan tadi. Tapi ketika ente nak keluar duit, kata iblis 70 putus untuk dia yang Nabi keluar. 70. Jadi lapisan 70 ini kalau pacak ditebus sama manusia ini berarti sukses semua. Berhasil dia keluarga. Dia nak keluarkan duit ke jalan Allah itu, dia harus melewati 70 batasan ini tadi. 70 anak buah setan iblis itu tadi. Kalau semayang sikok, baca Quran sikok, besok puasa sikok, kamu nak batalkan puasa sengaja sikok. Kamu nak mempertahankan sikok, yang ngasut ini sikok. Tapi tidak masalah itu. 70. Ada riwayat mengatakan 100 iblis tuh diturunkan sama rajul. Sama raja iblis tuh 70 sampai 100. Jangan sampai kamu keluar ke seseng. Jangan sampai. Dan itu sifat orang munafik kata Allah dalam Al-Quran. Ya. Humul ladzi yaquluna la tunfiqu. Humul ladzi yaquluna la tunfiqu man ala man inda Rasulillah hatta yanfaqu. Mereka orang-orang munafik mengatakan jangan kalian berinfak untuk orang-orang yang ada untuk Nabi Muhammad, maksudnya orang-orang mukmin yang ada di sini. Gak usah keluar duit kamu, gak usah kamu yang berperang, gak usah kamu yang nyumbang ini, gak usah kamu ini, gak usah ini. Itu sifat-sifat munafik tadi. Sampai mereka jenuh dewe aja bubar mereka. Bilang Allah, walillahi khazainus samawati wal ardh, walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka tidak tahu laci perbendaharaan itu ada di tangan Allah. Aku baca Injil Muhammad dengar baik. Aku menunjuk mereka itu aku ketemu tanpa mengurangi perbendaharaan aku sama sekali tidak mengurangi. Tapi itulah menunjukkan sifat munafik ya seperti itu. Kalau keluarkan duit sawa. Orang Allah jauhkan sifat munafik sifat-sifat dari diri kita. Kalau nak keluarkan jangan cuma nyari uang abu-abu. Padahal ada orang mereka di situ. Mbaknya abu-abu, ada orang lah minimal atau nak yang ungu. Nak keluarkan yang mereka itu. Mereka buahnya ke pasar 11. Kalau yang abu-abu masjid, ya masjid. Itu dia dapat sisa-sisa gitu. Tapi kalau mau toko, mau makan, ini merah-merah gitu keluarga. Karena yang itu berurusan sama akhirat. Kalau sudah urusannya sama Allah, bab harta, siap-siaplah. 70 sampai 100 gitu. Ingat itu be. Ngapa yang berat aku nak keluarkan duit untuk agama Allah? Apa yang membuat aku berat? Aku lagi jahat dari 70 sampai 100 setan. 70 sampai 100 iblis lagi ada depan aku jangan sampai aku keluarkan. Kalau kita sadar dan selalu ingat berat keluarga. Tak berat keluarga di jalan Allah. Artinya cuma semata berharap ridho dari Allah. Jadi itulah hikmah pertama dari Ramadan ini, melanjutkan kajian tahun lalu. Sebagaimana yang Anda mengatakan, dunia itu tak ada tiga. Yang pertama harta benda, yang kedua kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Nah, Allah berikan pemahaman kepada kita. Allah jadikan hati kita dipandang malam ini sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita untuk berkah insyaAllah menjadikan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam usahanya. Allah jadikan kita sebaik-baik pendengar dan sebaik-baik yang mengamalkan. Amin ya Rabbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan juga atas penjelasan kita syarif dan juga insyaallah mudah-mudahan bisa dikasih manfaatnya dan insyaallah bisa kita amalkan. Kemudian sekali lagi disinggung di awal bahwasanya pada malam ini sebuah pertanyaan siapa yang dipandang